Halo semuanya, welcome back to Kusut Podcast. Masih bersama Sally di sini. Kalau misalnya kalian baru, welcome. Nama saya Melina. Saya adalah seorang PACP Registered Therapist dan sedang bekerja dan menetap di negara Inggris. Dan Sally sedang bekerja dan menetap di negara Indonesia. Dan kalau misalnya kalian juga baru, podcast season 1 ini semua tentang parenting relationship. Dan itu based off of a book, The Book You Wish Your Parents Had Read. Tapi kalau misalnya kalian sudah ngikutin kita, then you guys will know that this is the last chapter of the book. And the last chapter of the book, kalau kalian juga nggak tahu, kita sudah bagi chapter ini jadi 2. Jadi ini kayak the last of the last chapter of the book. But anyway, chapter 6, it's all about perilaku kita adalah bahasa ibu universal manusia. Kalau kalian belum nonton part 1, feel free to do so. Kalau kalian nggak cuma mau dengerin episode ini, hopefully ini bisa make sense. Tapi pasti banyak yang kita diskusikan juga merambat ke topik-topik yang kita udah diskusikan di episode lalu. Having the point saying, basically di sini Philippa Perry bilang menjadi orang tua akan selalu time consuming. I feel like ini sesuatu yang kita udah sering bilang nggak sih? Wait one second, kenapa kamera aku ini ya? There we go. Sorry guys. Anyway, di sini dia Philippa Perry, dia juga ada contoh dimana kayak contohnya kecil aja. Jadi junior itu waktu dia masih kecil, kalau dia bangun dia itu selalu nangis. Terus orang tuanya selalu meluk dia. Lalu lama-lama orang tuanya ini bilang, kamu kalau misalnya bangun kerasa lonely kah? Terus junior itu bilang, iya gitu. Terus orang tuanya bilang, oke, kalau gitu kamu bisa bilang kayak, ma, pa, aku lonely, boleh nggak aku minta a hug, kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu nangis atau teriak-teriak gitu. Dan lama-lama pun junior bilang kayak gitu sama orang tuanya. Misalnya kadang junior tuh bilang, oh hari ini aku nggak kesepian, tapi boleh nggak aku minta a hug gitu. Terus orang tuanya tuh bilang kayak, oh oke, kamu bisa get a hug every day kalau kamu mau, just because we love you gitu. Jadi itu kayak kita bisa mengajarkan ke anak caranya mengartikulasikan apa yang mereka mau. Karena kan itu ya topiknya ya, perilaku kita adalah bahasa ibu universal manusia. Dimana kayak anak kecil kan belum tahu caranya mereka mengemukakan perasaan mereka dengan baik, benar, dan menyenangkan gitu ya. Jadi kadang mereka melakukan hal-hal seperti ini yang kayak nangis lah, teriak-teriak, karena itu cara, the only way they know how at the time being. Yang aku juga sering lihat dari orang tua ya, kadang mereka tuh bilang gini, udah jangan diturutin biar mereka belajar caranya anak ini minta baik-baik gitu ya. Tapi anak itu nggak bisa mikir kayak gini, misalnya dia teriak-teriak marah-marah karena dia butuh perhatian, terus orang tuanya malah marah-marahin, malah mojokin dia dan nggak memberi perhatian. Anak ini nggak bisa mikir, masih kecil ya, anak tuh nggak bisa mikir, oh aku nggak dikasih perhatian karena aku cara mintanya salah. Mereka nggak punya pikiran seperti itu. Mereka itu belum diajarkan, belum punya kapasitas. Jadi cara mereka mengartikan itu adalah, oh aku minta perhatian dan nggak diberi, berarti aku nggak worthy perhatian. Jadi kita nggak bisa ekspektasi anak itu mengerti sendiri gitu kalau misalnya kita belum ajarkan ke mereka cara mengartikulasikan semua hal ini. Cerita ini tuh sangat mirip sama beberapa cerita yang kita pernah bahas sebelumnya. Kalau orang tua itu harus sadar kalau anak itu kapasitas cara berpikirnya, emosionalnya itu nggak se-advance kita yang udah besar. Dan orang tua itu kadang masih lupa. Jadi mereka kalau misalnya anak ini kesannya ngeselin, orang tua ini kayak nggak mau tahu. Kesannya jadi seperti itu. Bukan berarti aku menjelekkan orang tua memang nggak mau tahu. Maksud aku mereka kayak, ya seperti itu tadi, seperti yang kita bilang, aduh anak ini kok time consuming banget sih, jadi jatuhnya seperti itu. Kayak gitu aja loh, kayak gitu. Itu sesuatu yang secara nggak disadari orang itu menganggap kalau anak itu memang time consuming. Dan mereka nggak sadar kalau memang anak itu time consuming. Iya, makanya itu Itu, mhm. young parents yang paham. Iya, aku ada satu contoh, bukan contoh, mungkin aku lebih ke pertanyaan karena ini sangat berhubungan dengan topik yang time consuming ini. Kan kita pernah bahas nih sebelumnya, kalau anak misalnya, anak tuh kalau banyak orang tua,
biar anaknya tidak ribut atau mereka membuat keributan atau anggapannya anak itu caper sama orang tuanya tuh kasih iPad dan lain-lain lah, atau kayak distraction kebanyakan iPad, HP, kasih pokoknya dah kamu diem dah, just behave nicely gitu ya. Nah ini kemarin ini aku sempat nonton video, ada satu orang di video itu, dia ini beropini kalau memang punya anak itu, jika anak itu ribut atau anak itu mencari perhatian, intinya jangan dikasih handphone. Kayak mereka memang butuh sosok kita untuk menemani dia, bukan handphone. Dan, orang tua ini beranggapan kalau dia tuh ada peraturan lah di rumahnya. Sampai umur berapa anak itu tidak boleh pegang gadget sama sekali. Karena orang tua ini tahu kalau sekali dikasih gadget, anak itu bisa addicted. Kita manusia aja addicted gitu loh. Maksudnya bukan kita manusia, kita sebagai orang dewasa aja addicted. Tapi kita bisa ada keinginan untuk berhenti. Meskipun kadang susah, tapi kita ada pemikiran untuk ke sana, sementara kan anak kecil enggak. Jadi orang tua itu takut kalau misalnya, anak itu dapat apa, instant gratification itu dari HP. Nah, ini lucu banget, ini jadi tiba-tiba tuh kan aku buka komen nih, kan karena aku merasa kayak ini aku sangat setuju dengan opini opini orang tua ini. Komennya itu banyak bilang kayak gini, Mel, "Ya itu kan karena ibunya itu, punya waktu buat anaknya beda ya, kadang sama mama-mama zaman sekarang punya banyak kesibukan, ya itu kayak nggak ada pilihan, emang paling enak itu kasih HP." Seperti itu. Terus habis itu yang kedua, mmm, mungkin ini kayak memojokkan orang tuanya ya, jadi aku kayak nggak ngerti gitu loh, maksudku kayak aku sampai bingung lah aku harus berpikir apa. Ada satu komen tuh juga bilang begini, yaitu, apa namanya, ibunya apa nggak punya kerjaan, kerjaannya cuma cuma ngerawat anak deh. Coba kalau misalnya kita yang wanita karir, itu apa ya, ya memang paling gampang memang kasih HP karena memang itu intinya memudahkan hidup kita sebagai orang tua yang bekerja. I think it's such a loaded statement, dan kayak kadang itu it's taken me so many years untuk aku itu benar-benar belajar untuk gak as reactive as I was before. Karena dulu itu ya, apalagi mungkin masih lebih muda, aku tuh jauh lebih emosi aku tuh keluar dulu, bukan emosi amarah ya, maksudnya emosi perasaan-perasaan yang strong tuh keluar dulu karena ini tuh aku kelihatannya apa hubungannya ya, tapi aku kasih contoh sama anjing gitu ya, misalnya kita punya binatang peliharaan atau kucing ya. Dulu tuh aku sering banget lihat orang pengen punya anjing, tapi kayak kamu tahu kan, di rantai kecil pendek banget, terus cuman ya udah kayak cuman bisa nunduk buat minum atau makan, duduk. You know what? Menurutku, karena orang itu cuma pengen aja, you Exactly. know, kepengen aja buat seneng-seneng, buat kalau di kita bahasa Surabaya tuh kayak cuma dicemek-cemek, cuma dipegang-pegang, and then it's like cute, and then neglected, gitu loh ending-nya. Exactly. Mungkin yang kita harus lihat di sini ya, menurut aku ini juga aku tuh battle aku kadang tuh ya. I'm so shaped by the society today, itu kayak gini. Kadang itu belum selesai ngomong, aku tuh sudah bisa dengar ribuan suara. Itu kayak chiming in, ngerti gak sih? Karena itu kayak calm the horses down, I'm not done talking gitu loh, kayak let me explain gitu kan. Anyway, tapi kayak sama dengan anjing ini, atau kalau misalnya enggak, kayak kandangnya kecil banget, soalnya kalau besar katanya mahal, nanti susah bersihin juga apa. Tapi kandangnya kecil banget, cuma dikasih. Terus anjing kalau misalnya udah di kandang terus gak pernah kelihatan orang, misalnya ada tamu terus habis itu dia gigit karena dia takut, nanti anjingnya digepuk-gepuk, habis itu kayak dipukul-pukul atau disiram air atau apa. Terus misalnya teriak-teriak, misalnya dia gonggong terus juga dimarah-marahin gitu ya. Dan itu jawabannya adalah yang dulu aku tuh selalu marah, dan sampai sekarang ya aku tuh masih kayak so hot and cold every time I listen to it. Karena itu kan kalau kamu mau punya binatang peliharaan, itu sudah menjadi tanggung jawab kalian untuk memelihara peliharaan ini gitu. Apa yang mereka butuhkan untuk hidup bahagia, sehat, dan menjadi bagian dari keluarga kalian gitu, bagian rumah kalian, itu sudah menjadi tanggung jawab kalian. Sama halnya sekarang dengan anak ya, jangan dilihat ini anjing ini anak, dilihatlah sikapnya, sifatnya, dan caranya. Bukan, nggak usah lihat anjing atau anaknya. Anak ini sama seperti itu. Remember,
mau itu binatang peliharaan, kucing, anjing, atau apapun, ataupun anak, mereka tidak ada yang minta, tidak ada yang minta dilahirkan, tidak ada yang minta didatangkan ke dunia ini. Yang minta itu kalian. Jadi kalau misalnya kalian sudah membawa makhluk hidup ini ke kehidupan kalian, itu sudah menjadi tanggung jawab kalian. Bagaimanapun parenting itu bukan a side job, itu your ultimate job sampai akhirnya mereka menjadi manusia-manusia mandiri gitu. Dan jadi waktu kalian mikir punya anak, kalian pikirkan 20 at least 25 tahun lah, 20 sampai 25 tahun ke depan hidup kalian akan berubah total. Karena sekarang fokus kalian itu benar-benar tanggung jawab ini. Sama juga kalau kalian mau punya company. Waktu kalian mau punya company, kalian pasti mikir, aku harus spend hours untuk belajar, bekerja, spend uang, spend waktu. Itu semua itu kan butuh effort gitu ya. Jadi itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Kalau memang terlalu sibuk, kalau kalian memang sampai sekarang tuh masih nggak punya waktu dan lain-lain, jangan punya anak dulu, nggak apa-apa, nggak harus punya anak sekarang. Dan kalau either way kalian nggak bisa punya gini, kayak misalnya kalian nggak bisa di tengah-tengah in a way kayak mau punya anak tapi nggak mau merhatiin dia. Kalian mau punya keputusan punya anak, itu life decision. Anak ini nggak berhenti untuk eksis hanya karena kalian menganggap mereka tidak penting gitu. Dan itulah yang kita sebut trauma berjalan. Suatu hari kita sebagai orang tua meninggalkan dunia ini, dan mereka akan berjalan sebagai trauma yang kalian empakkan ke mereka, dan mungkin mereka akan melukai orang lain, mungkin mereka akan suatu hari lepas dari trauma ini, tapi kita sudah menaruh trauma-trauma ini ke mereka secara tidak adil. Now, I'll preface this too. This world is not known as fair and just. Kadang ada bencana terjadi, misalnya istri meninggal, suami meninggal, pasangan kita meninggal, kita menjadi single parent, kita harus kerja keras. Ada juga mungkin kadang korban-korban pelecehan, kita akan sangat sensitif di sini, tapi mungkin korban pelecehan dan mungkin dia menjadi orang tua single gitu ya. Nggak memungkiri, sama sekali tidak memungkiri kadang hal-hal yang tidak bisa di-plan itu terjadi. Tapi yang mau dihimbau di sini adalah itu adalah pengecualian, itu bukan normanya gitu. Itu bukan, itu sama kayak kita ngomong tentang bribery, yang kita suap anak gitu. Suapan itu harus menjadi last resort, menjadi exception, bukan menjadi norma-norma kayak anak disuap dulu, di-bribe dulu, baru dia kayak mau jalan. Jadi pastinya ada keperluan untuk societal change, dimana kayak kita sebagai society bisa lebih melindungi keluarga, single parents, atau kayak minimum wage gitu kan, atau family protection program, atau apapun itu. Tapi secara garis besar, kalau memang kalian orang awam yang punya pasangan dan ingin punya anak, tolong pikir sangat keras. Yes, it's true. Tapi I know your perspective ya, karena itu apa yang aku pikirkan gitu. Coba kalau di komen itu ya, mereka itu melakukan itu memang ada rasa bersalah, tapi they do it anyway. Jadi mereka tuh kalau bahasanya tuh kayak, this mommy killed, tuh kayak merasa kayak, aku harusnya nggak kayak gini sih, but they do it anyway. Aku selalu mau bilang ya sama parents ya, being first time parents, it's really difficult, karena at the end of the day, ada buku tentang parenting, tapi tidak ada buku tentang this kid. How to parent this specific kid. Dan setiap anak kan beda. Dan tidak ada preparation sebagai orang tua yang akan pernah cukup untuk kamu tahu how to be a perfect parent. It's one of those things yang sebelum kamu punya company, kamu nggak akan pernah bisa siapkan semuanya. Kamu nanti baru kamu build this company, baru kamu tahu ups and downs-nya apa. Sama kayak punya anak gitu ya. Dan kalau memang mereka tahu ini masalah, nggak masalah, kita tidak mengejudge sama sekali. Kita di sini bilang hanya untuk memberitahu. Kalau misalnya kita sudah memberitahu, ya sudah, kalau kalian sudah tahu bahayanya apa, ya sudah, itu terserah kalian gitu. Tapi jangan sampai orang itu merasa terjudge
habis itu mereka menyerang balik. Jadi mereka merasa terserang lalu mereka terserang balik. Tidak ada hal baik yang bisa keluar dari equation ini gitu. Kita di sini tidak mengejudge, kita di sini memberitahu. Dan kalau kalian sudah tahu, sekarang sudah menjadi tanggung jawab kalian untuk melakukan sesuatu. Kalian kalaupun mau melakukan hal yang sama, tidak ada yang bisa memberhentikan kalian. Tapi kita hanya bilang itu kurang baik. Sama kalau misalnya kita punya teman tiap hari minum minuman bersoda yang gulanya tinggi, kita hanya bisa bilang ke dia, mungkin itu it's not the healthiest, tapi kalau misalnya mereka tiap hari tetap minum, kita juga nggak bisa bilang apa-apa. No judgment, no hate, pokoknya kita ngomong itu justru karena kita peduli. Dan kita juga punya empati yang lebih besar lagi untuk orang tua, dimana kayak being a parent is hard. But just because being a parent is hard doesn't mean mereka berhak untuk melakukan hal-hal yang bakal membuat trauma di dalam anak ini ke depannya. I hope that's clear. I feel like it's really difficult karena meskipun ya waktu aku di master's degree especially ya, satu profesor tuh bilang gini, a point itu bisa diperkecil atau diperbesar sebanyak yang kamu mau. Misalnya kamu ngomong cuma tentang potatoes, oke. Mau kamu ngomong tentang kentang, sekecil atau sebesar mungkin, itu bisa dijabarkan sebesar mungkin. Dan di dalam podcast, kita selalu berusaha bagaimana caranya kita menjelaskan hal-hal kompleks se-efektif mungkin, sedetail mungkin, tapi juga se-concise mungkin, dimana kayak orang itu masih bisa mencerna ini. Karena kita bisa ngomong ini seminggu lebih juga bisa, ngomong ini dalam 5 menit juga bisa. Dan untuk orang berusaha membuat ini, tidak mengerti ini, atau tidak mau mengerti, atau tetap mengambil ini di konteks-konteks yang tidak kita maksud, itu sangat mudah gitu ya. Jadi itu selalu bagian dari kefrustasian aku. Sebelum kita move to the next point, aku cuma mau bilang, untuk mengingatkan sekali lagi, I hope kita bisa punya kinder community gitu. Jadi memang kalau emang ya kan kita tuh semua mengerti, kita berdua pun juga mengerti karena kita tahu karena memang setiap orang itu lahir di kondisi yang berbeda-beda, culture-nya berbeda-beda. Ada yang lahir di keluarga yang mau punya anak sama punya anak terserah. Ada juga yang commonly banyak couples yang habis nikah langsung ditanyain mana anak, mana punya anak, terus mana cucu dan lain-lain. Jadi poinnya adalah kita kan memberitahu perspektif yang sebenarnya itu sebisa mungkin di tengah-tengah. Jadi itu jadi sebenarnya keputusannya kalian mau menerapkan atau kalian mungkin berpikir, ini nggak bisa diterapin karena kan kalian maybe ada orang mikir, karena kalian kan lingkungannya seperti ini, kalau saya kan lahir di culture yang begini, di mana habis menikah harus punya anak dan lain-lain. Itu sebenarnya decision memang semua ada di tangan kalian. Kita hanya menjelaskan dan menceritakan hal-hal tentang parenting yang apa ya, yang bisa kita bilang karena kita referensi dari buku ini, karena buku ini memang yang so far paling mudah dimengerti dan paling relatable. Yes. Begitu. It's so difficult, and you know what we're talking about so far in circle. Apa yang kita bicarakan for like maybe 20 minutes now, itu namanya political correctness online. Dimana kayak kita ngomong satu hal, nanti orang benar-benar either blow up atau benar-benar ngomong slash it to a point yang mereka serang. Terus nanti kita ngomong lagi kayak misalnya kita bilang let's say, oh jangan pacaran kalau terlalu muda. Nanti orang ada yang bilang, oh you mean kayak arranged marriage itu kalian ngerasa itu pilihan, kalian apa sih? Oke, kita mikir itu kayak sesuatu confirm, tapi kalau misalnya bisa jangan pernah milih kayak gitu. Oh berarti kalian YouTuber ini nikah waktu mereka umur 18 di high school, berarti kalian menghina ini. Oh my god, like guys, kita hanya ngomong basically in an ideal world, ini adalah yang terbaik untuk kita semua sebagai manusia, orang tua, anak, dan makhluk sosial yang hidup dengan satu sama lain. Kita tidak bilang kalian harus 100% di sini setiap saat. Kita hanya bilang, marilah kita lebih lagi berusaha kayak gimana caranya lebih dekat ke sini. By being hateful atau attacking, it doesn't do anything. It really doesn't. Once political correctness is out the window,
sekarang kita kita ke poin satunya. Jadi the next point is actually tentang 4 naratif favorit orang tua yang sangat berbahaya untuk anak gitu ya. Kenapa kok dan again ya, kita tuh tidak pernah menghina orang tua, kita tidak pernah bilang orang tua. Ini tuh sama sekali bukan podcast tentang ini. Ini hanya untuk mengerti generational trauma dan hal-hal yang bisa berhenti di kita. Mereka adalah bukan kutukan, mereka bukan judgment, mereka hanya fakta yang sudah terjadi, di mana kayak hal-hal tidak sehat ini sudah diterapkan dan bisa berhenti. Nomor 1, orang tua sering bilang, oh mereka cuman kayak gini itu cuman untuk caper, untuk cari perhatian. Well, exactly. Mostly yes, because kalau kalian aku merasa gini ya, kalau kalian anak itu caper karena memang sebenarnya dia kurang perhatian. Jadi kalau kalian sampai mikir anak ini caper, berarti kalian sebenarnya tahu. Tapi biasanya orang masih kayak in denial. Exactly. Atau mungkin kadang mereka juga terlalu sibuk untuk tahu juga. Such a loaded question. But basically yes and no. As Sally said, mostly yes. Itu karena kalau seseorang haus akan sesuatu, mereka akan mencari sesuatu. Orang haus air, mereka cari air. Orang haus perhatian, mereka cari perhatian. Kalau orang tidak haus akan sesuatu, mereka tidak perlu merasa as though mereka perlu segitu capernya untuk mendapatkan itu gitu. Tapi no, juga karena gini. Karena itu tadi ya, kenapa topiknya hari ini ya, karena perilaku itu adalah bahasa universal. Jadi dengan mereka melakukan hal-hal yang mungkin untuk kita di mata orang tua itu tidak menyenangkan, itu hanya mereka mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan. And the truth is that anak kecil waktu mereka nangis, merengek, berteriak dan lain-lain, they are not having fun. Itu justru menderita gitu sebenarnya. Dengan mereka marah-marah tuh kadang mukanya sampai merah, mereka nangis, terus mereka kayak terisak-isak. They are not having fun gitu ya. Jadi no-nya tuh in a way kayak mereka itu bukan hanya untuk caper, mereka juga sedang mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Dan kalau ekspresi mereka ini tidak ditampung, dimemadaikan atau dimengerti, mereka cuma merasa oh ya berarti kalau aku haus perhatian, mereka nggak bisa memberikan itu ke aku nggak bisa diterima. Dan again, bangunlah insecure children. Nomor 2, oh mereka tuh cuman manipulasi. Oh, they're manipulative. Kayak mereka tuh hanya manipulasi supaya mereka dapat apa yang mereka mau. Kayak tantrum lah. Kadang kan anak kecil kan ngerengek, nangis, banting pintu, banting apa itu supaya mereka dapat mainan yang mereka mau. Oh, itu hanya manipulasi. Anak kecil itu belum punya kapasitas untuk seperti itu. Itu nomor 1. Mereka tidak punya. Nomor 2, kalau mereka sampai seperti itu sampai mereka besar, pertanyaan aku sebagai terapis selalu gini, mereka belajar dari mana? Itu penting karena di psikologi ya ada this age long question, the chicken or egg. Itu kayak are we more nurtured being or are we more nature of a being gitu. Dimana kayak apakah kita itu kayak dilahirkan dengan sifat-sifat semua atribut ini atau kita dibentuk oleh sifat-sifat dan atribut ini. Dan research so far itu selalu bahkan sampai epigenetics pun, tapi episode ini bukan tentang epigenetics, sudah membuktikan over the years semua itu lebih nurtured, lebih terbentuk daripada itu 100% alami. Jadi untuk mereka anak kecil itu manipulatif, itu highly unlikely. Ini banyak kejadian kan yang seperti kita pernah cerita sebelumnya tapi kita nggak jadi cerita karena ada di bagian ini di episode ini. Itu kadang tuh ada anak kecil tuh kita sering lihat lah di mana anak kecil tuh menangis nggak bener-bener menangis. Yang tahu nggak sih yang anak kecil tuh teriak-teriak aja tapi kayak kadang kayak ini nangis beneran atau enggak sih sebenarnya gitu loh. Itu karena minta sesuatu lah yang mereka mau gitu loh. Dan kejadian itu terus di mana kayak setiap kali dia mau itu, dia itu kayak gitu. Selalu kayak gitu dan orang tuanya misalnya nggak ngebolehin. Maksudnya kan, ya mungkin orang tua itu memang mengajarkan kalau nggak semuanya yang kamu mau itu akan didapatkan, gitu loh. Maka mungkin beberapa orang tua juga kayak, "Ya ngapain aku kasih kamu?" Makanya orang tua ini memiliki kesan bahwa anak ini pakai nangis sebagai senjata, which is kayak, ya itu, anak ini being manipulative gitu to me, gitu. What do you think about that? Oke, nomor 1, pertama,
Kenapa mereka mikir gitu? Dan pasti jawabannya kan, oh ya karena yang itu kamu barusan bilang. Terus nomor 2, anak ini belajar dari mana? Kira-kira gitu. Kalau misalnya kita nggak, ya nanti ada satu poin di mana kayak Philippa tuh bakal bilang stay curious and experiment. Itu nanti. Di mana kayak kita sebagai orang tua tuh tidak perlu tahu segalanya. Tidak perlu. Kita cuman hanya karena kita orang tua, nama kita tidak ganti menjadi dewa gitu ya. Kayak kita tetap manusia yang belajar bersama anak. Gitu ya. Mereka kira-kira belajar dari mana? Kenapa kok mereka adopsi perilaku seperti ini? Nomor 3, ini mungkin yang paling penting ya. 2 ekstrim itu tidak ada yang benar most of the time. Jadi gini, mereka pura-pura nangis kelihatannya ya, teriak-teriak tapi nggak ada air matanya. Itu kalau misalnya bahasa Inggris kita sebenarnya masih ngomong tantrum ya, tambah dimarah-marahin, tambah mempermalukan, bla 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 dan lain-lain bla. Udah, itu tidak pernah baik karena kita sudah menjelaskan kenapa kok ini tidak baik ya, tidak mengkomunikasikan, tidak mengajarkan bla bla bla. Sama halnya dengan kalau misalnya kita give in to it, kita kayak ya sudah supaya demi diam, supaya demi apa ya sudah dibelikan gitu. Itu juga tidak baik. Itu juga kita diskusikan di chapter ini, di part 2 ini. Bahwa kubu ekstrim itu tidak pernah kubu-kubu yang dianggap bijak. Yang paling bijak itu adalah kita perlakukan mereka sebagai manusia, dimana kayak mereka berhak untuk dihargai, dihormati, diajak mengerti, dan diajak berbicara gitu ya. Dimana dan kita mengajarkan ke mereka bukan hanya mengartikulasikan perasaan mereka, tapi juga bagaimana tulus dan jujur dengan apa yang kita rasakan gitu kan. Ini yang episode lalu kan kita ngomong waktu Philippa Perry bilang, mama bosen nungguin kamu, mama lapar, mau pulang, mau masak, masakannya udah ready, baru cuma tinggal dimasak. Mama kasih kamu 5 menit. Anak itu jujur mengartikulasikan perasaan dan jujur, dimana kayak berarti relationship itu benar-benar ada mutual respect dan mutual understanding, dan dimana kita mengajarkan ke mereka, oke, ini yang aku rasakan, aku harap kamu bisa mengerti kenapa kok sekarang kita harus pergi, tapi aku juga kasih kamu waktu. Itulah dimana kita nggak winning or losing. Nanti aku punya anak ini ya aku pasti bilang, oke, ini yang mami notice, dimana kayak kamu kalau nggak mau sesuatu, kamu selalu teriak-teriak. Oke, untuk mami itu tidak menyenangkan, oke? Karena kita mengganggu banyak orang di mall ini, kita kayak juga orang kayak mami juga bingung gitu, gimana caranya kalau kamu teriak-teriak, kita nggak bisa lihat eye to eye, nggak bisa tenang dulu, dan lain-lain gitu. Terus ngomong kayak, dan banyak teman aku yang punya anak, mereka semua bilang, no, sorry, kamu nggak bisa beli gelang lagi, kamu baru beli kalung minggu lalu. Dan kalung dan gelang ini kelihatan mirip banget. Jadi not this time, maybe next time. Atau kalau misalnya kita ngajarin dia budget, kita acknowledge perasaan mereka, dan kita juga acknowledge perasaan kita. I statement gitu. Merasa terganggu kalau misalnya kamu teriak-teriak di mall karena orang lain terganggu, mami juga terganggu, kamu juga tidak dimengerti, mami juga tidak merasa dimengerti. Nobody's winning from this. Misalnya tentang yang fake crying ya, aku juga bisa bilang kayak, kenapa kok kamu, what are you feeling gitu, are you crying? Kan kita bisa tanya kayak, no judgment, just curiosity. Dimana kayak, apa kamu nangis, apa kamu nih teriak-teriak, atau kamu nih marah, atau kamu ini cuman pengen diperhatiin apa yang kamu mau, kamu nih sebenarnya ngerasain apa sih gitu. Jangan kita putuskan untuk mereka kayak, kamu mah cuman caper tuh, kamu nangis gak ada air matanya. Anaknya sudah dipermalukan dulu, dan mungkin itu bukannya yang anaknya maksud. Again ya, jawaban itu bisa dipersingkat atau diperluas sebanyak mungkin, tapi itu as effective within the limited of time that I'm given. Nomor 3, they just know how to wind me up. Bahasa Indonesia nih, mereka cuma tahu cara buat aku marah gitu. Ini juga sesuatu yang aku kadang sering dengar ya, kayak mereka tuh biasa kalau misalnya aku nggak sampai teriak, anakku itu gak jalan. Itu tuh aku sering banget denger. SD lah misalnya, mereka mainan, mereka apa, ini kayak contoh minggu lalu juga kan, anak-anakku tuh bandel kalau nggak sampai aku teriak, nggak sampai aku suruh, bahkan berkali-kali itu nggak mau. Not really. Anak juga punya perasaan gitu. Dan again ya, guys, aku sudah pernah kerja di sekolah sama anak kecil dan apalagi remaja. Itu another adventure. Remaja itu another whole beast. Jujur aja. Dan ya oke, mereka memang susah. I'm going to be honest, mereka tuh sangat susah to deal with. Jadi mereka merasa kayak, oh ya, anakku itu kalau misalnya nggak mau diajak ngomong, sedih, nggak mau ngomong,
mereka tuh cuma sengaja biar orang tuanya tuh no guys, like if my parents asked me when I was a teenager, I wasn't being difficult just for the sake of being difficult. Ini ya, oh my god, ini tuh they have something wrong with them, which is kayak gak tau anakku nih aneh kok, atau kita tuh, dan ini Philip Paperi ngomong di episode di chapter sebelumnya, kayak orang tua tuh kadang suka labeling, dan ini tidak dipungkiri di keluarga gue juga. Oh, this is the slow one. Oh, this is the messy one. This is the nerdy one. I just think that is so unhelpful. Kayak maksudnya nggak tahu anakku nih ada apa sih sebenarnya sama dia. Tapi itu sering tahu sampai besar pun. Jadi FYI buat kalian semua, aku tuh masih tinggal sama orang tua. Dimana kemarin ini tentang labeling ya, and it's very true. Sampai aku besar pun ya, itu mami papiku tuh kadang kalau ngomong kan, aku kemarin sempet bilang kan ke mereka kalau aku ini mau S2, kayak literally like COVID is very serious, but not serious as before. Jadi aku mikir this time I have to go for master degree kan. Jadi aku bilang ke mereka dan mereka itu membolehkan. Tapi setiap kali mereka ngobrol sama temennya atau sama saudara lah ya anakku yang senang sekolah itu loh, kayak nggak tahu mau jadi apa ya, yang kerajinan itu loh, ngomongnya tuh seperti itu. Kayak the labeling is like, jadi aku sampai akhirnya ya, karena kalau waktu kecil kita sebel kali ya. Tapi sekarang aku mikirnya ya udah. But what I mean is like sampai besar pun itu terjadi. Banyak. Kayak contohnya nggak labeling anak sendiri lah. Kadang kalau misalnya mereka kayak denger misalnya orang cerita ya, iya anaknya ini, oh yang sukanya ini ya, yang si apa gitu loh. Maksudnya apa tuh kayak sebutannya apa, dan mereka tuh nggak even nyebut nama orang itu. Jadi mereka malah stick to that label. And it's very bad. I mean like mostly ya, label itu ada dalam konotasi yang negatif. Dan meskipun konotasinya positif, itu juga tidak bisa menjadi pengalaman yang positif. Jadi mana kayak, oh dulu yang selalu ranking ya, gimana kalau dia, let's say sesuatu terjadi ke dia, maminya mungkin orang tuanya meninggal, dia depresi, dia drop out dari sekolah, terus, oh ini yang dulu sering ranking tuh ya. As if mereka itu reduced to this gitu, kayak it's such a reductionist approach to seeing a human being. Human being itu kan so 3D, mereka tuh so complex. Going back to labels and they have something wrong with them, itu sama ya, kita tuh as if sudah mengejudge mereka dan menaruh mereka ke satu diagnosa, anak ini aneh. Jadi kayak semua lemparkan ke mereka, kita sama sekali nggak mau refleksi kayak sebenarnya ada apa. Karena untuk melakukan ini, itu tuh sama kayak ngasih anak HP, instant gratification, that's it. Oh anak ini memang susah, dan you don't need to reflect on your life, you don't need to reflect on your parenting, you don't need to reflect kenapa anak ini seperti ini, you don't need to reflect anak ini sebenarnya nggak perlu, oke? Anak ini aneh. Ini adalah 4 naratif favorit orang tua yang sangat berbahaya untuk pembentukan anak dan pembentukan perilaku anak, which perilaku itu tetap bahasa universal manusia. Kemarin aku tuh nonton Michelle Obama. My lifelong role model in life itu Michelle Obama. She is so intelligent, so elegant. Kemarin dia tuh ada interview, dia tuh bawa maminya Michelle Obama tuh bilang, I'm raising adults, I never raise babies. Don't let it be their first time to do laundry when they step out of the house. Don't let it be the first time that they do a responsibility when they're out of your sight. Make it known that they need to be responsible for certain things from such a young age. You are raising adults, you are not raising babies. Terus kedua, yang dia sering ngomong juga, aku selalu bilang ke anakku untuk pertanyakan aku. Itu kayak menurutku high security levelnya tuh so high. Tapi dia bilang, I always ask my children to question me. Dan waktu anaknya akhirnya sering menanyakan banyak hal dan dia nggak tahu, dia bilang, I decided to liberate myself by saying, I don't know. Dan dia bilang kayak, I don't always need to know. Jadi anaknya pun juga belajar, there is that security bahwa kalau kita don't have everything figured out, doesn't mean we are less of a being. Ini karena mamanya tuh secure bilang, ya aku mama kamu, tapi aku nggak tahu semuanya. Let's find out together. Dan kalau misalnya aku ngomong sesuatu, question me.
Kalau misalnya aku bisa jawab, berarti fair kan, kalian harus mengerti. Tapi kalau aku nggak bisa jawab, ya fair ke kalian juga. Oh berarti okay, let's find out together. I find that incredibly respectful and wholesome. Because it's like kalau misalnya aku lihat di lingkunganku kayak it's very impossible to happen. But it's very, but it can start from us. Okay, it can start, everything can start from us. Jadi maksudku kayak, jadi kita tuh selalu menekankan kalau anak itu like mini adult, you know, they know. Yes, you said Tapi that, yeah. kapasitas untuk mengertinya, untuk kapasitas dia mengatur emosinya dan intelligence mereka itu beda. Tapi they know. Kayak contohnya seperti yang Melina sempat cerita kalau waktu baby itu baby cuma tahu dari expression. So basically mereka itu tahu gitu loh. Tapi kapasitas taunya nggak sebesar itu. Tapi bukan berarti mereka tidak tahu. Dan kita kadang selalu mikir, anak mana tahu sih? Mereka tahu, you know. Yeah. Like Yes. when I saw my mom's getting upset, obviously pasti anak itu tahu gitu loh. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya orang tua upset terus anaknya malah kayak ketawa-ketawa, it's unlikely gitu. Itu sih itu sih poin aku. Jadi memang anak itu tahu gitu loh. Jeleknya gini, kalau misalnya anak itu kita 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 sama nggak anak ini nggak tahu dan nggak tahu, kayak kita seakan-akan quote unquote sedikit membodohi anak lah. Atau maksud orang tua tuh kayak mau melindungi anak dari dunia yang jahat ini, ya gitulah ya. Waktu nanti mereka kayak keluar dari rumah, mereka kayak menjadi kayak yang adult beneran, yang society expect ya, itu anak itu bisa apa ya, karena bisa pertama kaget ya, kaget. Kedua tuh kayak lost, karena mereka seakan-akan mereka di hidupnya, "Loh aku loh," intinya ya kayak kasarnya, "Loh aku loh di rumah nggak pernah kayak gini, kok kayak gini sih?" Jadi, takut menghadapi dunia. Karena karena kalau misalnya di rumah kita nggak mengajarkan, kita tidak menghadapi problems, tapi malah menepis problems, nanti di kehidupan mereka sudah kayak kerja lah atau bagaimana mereka menghadapi itu, mereka bisa stres. Atau kadang orang tua itu mikir kadang misalnya, anak kan mereka kan expect nih anak kan, oke anaknya sudah aku kasih yang baik-baik, bla 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 gitu ya, kayak I give them the best ya, memang benar anak itu dikasih orang tua yang bertanggung jawab dan yang baik. Semua intensi orang tua kita selalu bilang semua intensi orang tua itu baik, tapi kadang kan ada side effect-nya ya, kadang-kadang. Kadang ada beberapa orang tua, ini sering aku ngomong sih, karena di lingkungan aku sering terjadi, nggak cuma di teman-teman akulah, eee, orang tua ini tiba-tiba bilang, "Anakku ini sudah dikasih bla 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 bla, aku udah kasih yang terbaik." Tapi kalau aku suruh kerja atau gimana, atau kayak aku suruh menghadapi kayak solve these problems, mereka itu malah seakan-akan kayak kasarannya ya kalau di lingkungan aku ngomongnya bilangnya kayak, aku harus mecut dia kayak kuda baru dia itu jalan." Because basically bukan berarti itu mereka bodoh, tapi mereka tuh sebenarnya kalau misalnya aku lihat ya, ini maksudnya orang ini kita umurnya sama lah. Kalau aku ngelihat teman aku ini, basically dia itu bingung dan nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu itu bukan berarti bodoh. Nggak tahu tuh dalam arti kayak mereka memang ya basically mereka nggak tahu gitu loh. Nggak tahu harus ngapain, seperti itu. Tapi orang tua kayak ending-nya menyalahkan si anak. Memang aku nggak menyalahkan, aku nggak mau bilang kalau anak itu nggak 100%, anak itu nggak 100% benar atau salah. Maksudnya, kalau misalnya ada seperti itu, berarti kan ada sebabnya, like sebab akibat. Ya kayak gitu. Kalau di fisik itu kayak aksi reaksi ya, itu sama, itu tuh Obviously, sama. semua. Yes, jadi kalau kenapa orang seperti itu, pasti ada sebabnya. Dan kita di sini kan mau bilang supaya supaya hal tersebut tidak terjadi, karena jujur aja ya, banyak orang tua itu kayak kalau misalnya anak itu sudah seperti itu kan anggapannya kan sudah terlanjur kan. Mereka itu menyalahkan anak dan menyalahkan diri sendiri.
jadi kayak terlanjur, kayak penyesalan, Iya. dan penyesalan memang selalu datang terlambat. Jadi, ya semoga dengan mendengarkan podcast ini tuh, hal tersebut itu nggak terjadi. Memang itu menurutku ya, kalau misalnya sampai seperti itu yang anggapannya kita bilang terlanjur dan is not fixable, is unfixed gitu ya. Sebenarnya bisa, tapi apa ya, lebih susah karena sudah terbentuk jadi habit. Untuk mencegah sesuatu itu jauh selalu lebih penting daripada untuk menempel lubang. Yang kamu maksud di sini kan kayak kalau kamu sudah buat lubang bisa ditempel, semua lubang bisa ditempel. Tapi kan maksudnya untuk menempel lubang pun butuh proses, dan prosesnya itu kan sudah melewati banyak luka-luka pribadi dan juga perasaan-perasaan yang terlukai, dan semua proses ini yang sebenarnya terjadi secara natural, tapi sekarang dengan kita mempunyai knowledge seperti ini kan bisa dicegah. Oh my god, ya Sally ngomong ini barusan so loaded. Pertama, nomor 1 ya, tentang kapasitas anak. Anak itu waktu lahir, dia tidak punya kapasitas pengetahuan yang orang dewasa punya. Karena kalau mereka punya kapasitas pengetahuan seperti orang dewasa punya, tidak ada gunanya sekolah dan tidak ada gunanya parenting. Mereka lahir, mereka Albert Einstein, you know? Kayak jadi gak ada, jadi pengetahuan itu kayak tumbuh dengan mereka, dengan sekolah, dengan orang tua, dengan interaksi. Makanya kalau interaksi cuma hanya dengan elektronik, itu juga membentuk mereka. Tapi dengan nomor 1 ini, nomor 2 itu bukan berarti mereka tidak mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Meskipun umur mereka jauh lebih muda atau lebih tua, semua manusia punya hak yang sama untuk dihormati, dihargai, dicintai apa adanya. Itu nomor 2. Dan juga nomor 3, ini juga yang lebih penting. Bukan hanya karena nomor 1, di mana mereka kapasitas pengetahuan itu belum diasupi lebih banyak untuk mengerti hal-hal kompleks. Berarti insting mereka itu beda dari orang dewasa. Sebenarnya itu tidak benar. Insting itu selalu ada di kita. Anak kecil tuh tahu kalau orang tua tuh habis mungkin bertengkar, tapi anak kecil pertama tidak perlu lihat itu. Tapi juga bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau orang tua mereka hari ini berbeda. Mereka nggak tahu kalau ada interaksi yang aneh, awkward, suasananya tegang atau anak itu tahu. Mereka insting itu selalu ada di mereka, inbuilt. Itu kan karena itu kan manusia kan sudah survival mekanismenya kan sudah ada di sana gitu. Maksudnya. Jadi programming untuk punya insting ini itu selalu ada di sana, dan kalau kita terus-terusan bilang bahwa mereka tidak mengerti, kita tuh menggaslight insting mereka, dan Indian kita melumpuhkan mereka atas insting-insting mereka. Nanti Indian mereka nggak punya insting ini, lalu ya itu yang semua yang kamu bilang. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, yang tadi kamu bilang kita tuh sudah membodohkan mereka. Itu benar. Karena apa? Ini yang kita ngomong di episode sebelumnya sudahan ya. Jadi kita tuh as if setiap episode tuh is so funny. There's no episode yang kita tuh nggak bisa link back, you know. Berarti it only goes to show how connected everything is. Kita sudah memutuskan untuk mereka bahwa mereka ini tidak mengerti, ya tidak mengertilah mereka. Itu kalau di psikologi ya namanya self-fulfilling prophecy. Dimana kayak kamu tuh prophesize, kayak kamu tuh sudah kayak bilang ini pasti nggak jadinya nggak bener, pasti aku besok fail, terus karena besok aku fail, jadi buat apa belajar, apa gini besok di sekolah karena nggak belajar, nervous, nggak tahu jawabannya, beneran fail. Tuh kan beneran fail, aku udah bilang itu self-fulfilling prophecy. Dimana kayak kalau misalnya kamu terus-terusan bilang, kamu tuh nggak punya kapasitas ngerti, kamu tuh gini, labeling juga ya, ini yang lambat, ini yang lemot, ini yang rewel. Kamu tuh sudah melumpuhkan mereka dan membatasi kapasitas mereka. Dan kalau misalnya itu jadi benar, yang menderita bukan hanya anaknya, yang menderita juga yang tinggal dengan anak. The next point, kan tadi kita ngomong tentang naratif orang tua yang favorit ini ya. Terus kita kan ngomong, kalau gitu caranya ya udah anak kita disiplinin aja, kita strict parents gitu. Orang tua yang strict parents tuh apa ya? Yang suka yang keras. Kalau sebenarnya kayak keras, membatasi anak. Pokoknya disiplin, gitu ya. Disiplin itu, tapi kita nggak mau bilang disiplin itu sesuatu yang jelek. Tapi kalau disiplin ini tuh lebih kayak disiplin in an extreme level. Yes, yang kaku. Gitu. Ya, disiplinnya sangat kaku, as if kayak military gitu ya. 4 reasons kenapa kok kita nggak boleh terlalu disiplin yang kaku, kayak strict parenting. Nomor 1, authority issues. Ini Sally udah pernah ngomong soal teman sepupunya ya, dimana kayak papi maminya itu barbarik banget kalau tengkar. Jadi anaknya juga punya authority issues sama temannya. Apa yang kita maksud dengan authority issues di sini? Dimana adalah
anak sekarang belajar, oh oke, otoritas itu power. Dan power itu caranya mencintai orang. Orang yang kita cintai itu kayak gitu. Jadi caranya kita mencintai orang lain, atau caranya kita diterima, atau caranya kita dapatkan apa yang kita mau, itu lewat power, lewat kuasa, lewat otoriter. Dimana kayak sekarang, dia mempunyai authority issue, dan authority issue ini ya, akhirnya karena ini ekstrim, itu selalu menarik ke ekstrim lainnya, kayak pendulum gitu. Pendulum ya, semakin keras kamu lempar dia, semakin dia swingnya juga sangat ekstrim. Tapi semakin kamu kayak gentle push dia, dia akan selalu gantung di tengah gitu, kayak sway di tengah gitu. Nah, sama dengan authority. Jadi cuma ada dua hal yang bisa terjadi di sini, dan ini commonly aku sudah lihat di banyak anak kecil. Nomor satu, anak ini bisa jadi authoritarian juga. Itu aku juga sering lihat ya. Bullies lah, yaitu temennya sepupunya Sally lah, itu. Atau on the other spectrum, anaknya ini justru takut, yaitu anaknya justru kayak yang dibully, as if kayak, jadi kayak karena dia sering dimarahin, apa dia ngerasa dia nggak worthy, terus dia kayak ngerasa dia kayak orang itu berbahaya, jadi dia tuh jadi kayak takut di hidup. Jadi di sekolah pun dia kayak berusaha menghindari orang, dia mengecil, dan orang lain lihat kayaknya anak ini kalau dibully bakal takut. Ya itu jadi seperti itu. Either kamu raise a bully, atau kamu raise a bullied. A reduced way of saying it, dimana kayak kalau kamu kamu memberi message ini ke anak bahwa kuasa itu cara mencintai mereka, mereka akan berusaha menguasai orang lain yang mereka cintai, dan itu akan merusak hubungan, merusak komunikasi, dan juga menyakiti orang lain. Karena di hidup kita, flash news, we can't always get it our way. Nomor dua, mirip sama nomor satu, dictatorship. Jadi kayak nomor satu kan, kalau nomor satu tuh lebih ngomongin tentang kuasanya itu sendiri, dimana pokoknya dia tuh sekarang mikirnya cara berkuasa, cara mempunyai power, dan cara mencintai orang lewat power ini. Nomor dua itu dictatorship, yaitu dimana kayak dengan power ini sekarang kita menggunakan power ini untuk mencambuk orang lain supaya mereka itu mengikuti kita. Pokoknya kalau orang itu nggak mengikuti kita, orang itu berarti nggak cinta sama kita. Dan the other way around juga, itu kayak Sally kan juga bilang ya, temennya sepupunya Sally ini juga, pacarnya pun juga seperti itu. Cara orang mencintai kita tuh bukan hanya dengan setuju dengan kita. Kita pastinya ingin mempunyai connection dan relasi, dan agreeableness itu salah satunya. Tapi orang tidak bisa selalu setuju dengan kita, apalagi kalau dipaksa untuk setuju. Kayak how far is that love? Itu bisa jadi dari orang tua, is basically what I'm saying, dimana kayak orang tua mengkomunikasikan, kalau kamu mau diterima kita, kalau kamu mau dicintai kita, ya kamu harus nurut apa yang kita bilang. Nomor tiga, poor morality or cooperation. Poor morality or cooperation ini adalah mempunyai moral-moral yang bisa dipertanyakan, ataupun mempunyai masalah-masalah untuk kooperasi. Ini ya, kalau di UK ya, setiap kali aku interview kerja ya, apalagi healthcare kayak aku ya, di rumah sakit lah atau di tim, mereka tuh selalu tanya pertanyaan soal teamwork, karena nobody wants to work with somebody that cannot be a teamwork member. Poor morality, jadi mempunyai moral-moral yang sangat bisa dipertanyakan, atau problem-problem kooperasi, itulah jadi seperti ini, dimana kayak mereka itu karena sudah terbiasa nggak diajari untuk kolaborasi, jadi mereka cuman either kayak dia tuh winning or losing. Kita bisa menciptakan anak ini yang tidak punya sense of cooperation, antara anak ini berantakan, nggak ngerti, kayak soalnya yaitu ya terlalu banyak diperintah, atau anak ini justru menjadi pemerintah gitu, kayak, dan punya moral-moral yang bisa dipertanyakan, karena mereka as if sekarang tidak dibiasakan mempunyai space untuk sisi pandang orang lain, atau kooperasi atau empati itu untuk sisi pandang orang lain. Nomor 4, terakhir ya, hasilnya dari 1 sampai 3 itu adalah perusak hubungan. Tidak ada yang suka berteman sama orang yang suka merintah-merintah, otoriter, dan mempunyai kuasa, nggak mau kooperasi, nggak mau ngalah. Siapa yang mau seperti capek ya gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau pun, relationship itu toxic sekali ya, karena berarti orang ini kenapa kok mau ditindas. Orangnya mau ditindas, kenapa? Itu banyak sekali terjadi. Kalau contoh strict parent ini ya, ini ada contoh yang mungkin ini tuh sering banget kejadian. Aku nggak bisa bilang orang ini siapa. Tapi contoh ini tuh akan relate sama banyak orang, karena dia itu sempat nge-post di Instagram. Intinya ya,
Kenapa makanya aku mikir, "Oh, orang tuh yang relate." Dia itu sempat nge-post di Instagram kayak story gitu ya. Dia pergi ke clubs gitu, ke klub terus habis itu, eee, terus dia itu di caption-nya itu dia kayak aku caption-nya tuh cukup aku lupa words-nya tuh yang the exact words itu apa, tapi dia mention kalau dia itu punya strict parents, tapi dia bisa pergi clubbing gitu. Nah, apa namanya, terus banyak sekali yang bales dan komen, sampai tanya gini, "Gimana sih caranya pergi clubbing kalau misalnya kamu itu punya strict parents? What are the tips? What is the juice?" Gitu. Gimana caranya kamu pergi? Gimana caranya kamu pergi, kalau punya orang tua yang seperti itu? Berarti kan ini menunjukkan kalau misalnya orang tua itu strict, anak itu jadi, kalau mungkin nanti Mbak nanti bisa kasih kayak dia itu masuk authority issues or detected. I think it's authority issue. Dia itu jadi diam-diam karena you know, ada quotes yang di Indonesia itu dia bilang, "Kalau ada peraturan, ada untuk dilanggar." You know, ya itu, seperti itu. Jadi karena strict, dia itu nggak pernah mencoba hal baru, dia mencoba hal itu tuh malah di luar si pengetahuan orang tua. Contohnya lagi kalau misalnya dia itu pacaran pun, kan ada beberapa orang tua tuh strict sama anaknya nggak boleh pacaran karena mungkin ya kalau kita sekarang udah gede kita tahu gitu loh kenapa ke orang tua nggak boleh ngebolehin anaknya yang masih kecil tuh pacaran kenapa, karena ya memang secara emosional kita belum ready. Terus lagi pula kan sebagai like a teenager it's hard to deal with. Jadi kan ada beberapa ketakutan di mana kalau saya pacaran mereka nggak responsible enough akan terjadi hal yang nggak diinginkan, makanya orang tua bisa seperti itu. Ya, anak ini malah pacaran tuh sembunyi-sembunyi. Kayak apa ya, kayak cerita, tapi cerita cerita ke aku, ke siapa cerita, tapi, dia nggak pernah cerita ke orang tuanya. And mostly ya, mostly, ini temen aku perempuan, mostly yang dia pacaran itu cowok yang kayak kayak ada banyak isu lah. Kayak apa ya, aku kalau ngomong tuh, bukan isu yang dia yang gimana, tapi kayak yang toxic lah ya, kalau bahasa anak zaman sekarang kayak toxic banget lah, terus kayak sukanya love bombing gitu loh. Kayak kasarannya panas dingin, besoknya baik, besoknya besoknya kayak yang kayak marah-marah atau yang terus kayak there will be always a problems gitu di hubungan itu, gitu, kayak gitu. Nggak mau cerita jadi nggak mau cerita ke orang tua, jadi kayak nggak ada keterbukaan itu karena ada ketakutan di mana kalau misalnya dia melakukan itu terus orang tuanya kayak, ya yang kayak yang gimana-gimana. Terus habis itu aku juga itu sering banget sih, itu sering banget terjadi kayak ada cerita di mana dia itu anak ini tuh kayak anaknya ya aku nggak mau menjelek-jelekkan agama apapun ya, tapi anak ini tuh anak pastor, di mana kalau misalnya kita melihat dia adalah anak dari like, seseorang yang sangat powerful di gereja lah. Itu kan image-nya yang kita orang luar ya ngejudge-nya adalah, "Oh, anak ini tuh, image-nya baguslah." Kayak nggak pernah melakukan sesuatu yang di mata agama itu jelek gitu loh. But but you know what? Eee, di dia dikirim di sekolah di luar lah, mereka anak ini tuh kayak berusaha melepas image itu. Ja jadi kayak jadi karena dia ada di luar, dia jadi liar gitu loh, karena di keluarga strict. Kesannya sama, jadi kayak sembunyi-sembunyi, well itu nggak sembunyi-sembunyi, tapi Kak, mereka melakukan itu di luar apa, di luar pengawasan orang tua. Ya itu kalau misalnya punya punya orang tua segitu anak bisa begitu. Obviously. There's this very famous quote that we always listen to. Strict parents create the best liars. Itu which is very true. Kemarin aku baru dengerin Nikki and Gabi yang aku kemarin bilang ya. Jadi dia tuh identical twins on YouTube dan orang tuanya itu strict Catholic dan sekolah Katolik dan orang tuanya itu dua-duanya dokter. Kalau Christmas selalu dikasih buku biologi. It was a very good episode. Jadi yang satu twin yang Gabi ini dia di sekolah jualan kunci jawaban. Kalau yang satunya ini sering party, dia tuh pokoknya saking berontaknya, saking sembunyi-sembunyinya, dia tuh waktu dia umur 15, dia itu kayak
party minum sama orang-orang umur kayak grown men. How scary is that? Your 15-year-old is partying with grown men, minum alkohol dan lain-lain. Karena gini, tidak bisa dipungkiri, berarti kan caranya mereka hidup relatively normal, itu kan mereka kan tidak bisa diterima. Jadi kalau mereka tidak bisa diterima ya mereka menunjukkan sisi-sisi yang bisa diterima, gitu. Jadi mereka kayak hanya menunjukkan apa yang kamu mau lihat, toh kamu loh nggak mau lihat yang lain. Sedangkan hal-hal yang lain ini sudah menjadi bagian normal. Misalnya anak itu curious tentang pesta dan lain-lain. Coba kalau misalnya kamu bisa terima dia, kita bisa tetap mengkomunikasikan. Itu nanti kita bahas sih nanti ya. Kita bisa mengkomunikasikan ke mereka apa yang kita rasakan, tapi kita juga masih membiarkan mereka di mana kayak oke, kalau kamu mau pelan-pelan gitu. Oke, kamu bisa keep secrets to yourself, tapi maksudnya ini aku dari sisi ini. Sebagai orang tua inilah aku takut, aku punya kekhawatiran, cemas dan juga kenapa kok aku cemas, apa bahayanya. Jadi semua dikomunikasikan. Itu ya pendulum ya. Semakin kamu strict, semakin mereka juga berusaha gitu. Jadi kayak caranya survive satu sama lain itu caranya orang tua ini itu bahagia itu dengan melihat anak yang baik. Jadi ini mereka ekstrim. Tapi dengan cara anak ini selamat, enggak dengan cara berbohong atau bukan hanya berbohong, menyembunyikan banyak hal. No one is benefiting from this gitu. Dan itu juga semakin bahaya. But next point. Jadi jangan manjain, jangan kasih iPad, jangan kasih HP, jangan terlalu tindas anaknya. Oke, how do we work collaboratively? Caranya kita berkolaborasi dengan anak ya. Di sini Philippa Perry 5. Dan 5 ini kalian terserah cara adaptasinya gimana. Tapi nomor 1 define the problem and by defining yourself. Itu caranya dia ngomong I statement. Itu paling pendeknya. Jadi sebut problemnya apa dan sebut perasaan kamu atas masalah ini tuh apa. Di sini dia di bukunya bilang, aku butuh kamar kamu rapi karena aku mau rumah ini bersih. Aku mau kamu menghargai mainan kamu. Dan karena ini kamar kamu, aku berharap kamu bisa menjaga kebersihan ini. Jadi kamu rapikan kamar kamu. Itu yang dia sebut nomor 1 itu contoh dia. Nomor 2, find the feelings behind the behavior. Jadi kayak carilah perasaan anak ini di balik behavior mereka. Karena chapter ini kan semua tentang perilaku anak itu semua komunikasi. Oke, berarti perasaan di balik perilaku ini tuh sebenarnya apa? Dia bilang di sini, anak mungkin membutuhkan bantuan kita. Contohnya, kita bilang ke mereka, apa kamu merasa ini nggak adil bahwa kamu harus ngerapiin kamar ini padahal kamu datang yang berantakin kamar ini teman kamu. Atau nggak bisa bilang, apa kamu kewalahan karena sekarang kamarnya berantakan dan kamu ngerasa ini nggak ada habisnya. Nomor 3 yang habis kita find the feelings, kayak kita mencari perasaan anaknya, laku mereka. Nomor 3 kita validate perasaan itu, kayaknya acknowledge perasaan itu, kayak kita beri mereka, kita bilang aku tahu memang kalau kamar berantakan, merapikan kamar itu bukan hal yang menyenangkan. I know, atau kayak aku tahu nggak adil karena teman kamu undang mereka berantakin, sekarang kamu yang harus tanggung jawab. I know. Ini kecil banget ya, tapi itu kita memberi mereka space di kolaborasi di conversation ini untuk mereka itu mempunyai teman, bukan cuma kayak my say aku gitu ya. Ya dari situ tuh dimana kayak kita bisa mengajarkan mereka untuk mengartikulasikan perasaan itu juga dan menghargai perasaan orang lain. Nomor 4, brainstorm a solution. Jadi carilah, ayo kita diskusikan solusi masalah. Tapi biarkan mereka yang lead kita, biarkan anak kita. Jadi kita bisa ngomong kayak, oke, aku masih mau rumah ini itu bersih, termasuk kamar kamu. Jadi apa yang kamu mau lakuin? Apa kamu mau aku bantuin? Terus kamu bisa bilang, aku cuma punya 10 menit. Apa kamu mau aku bantuin? Atau mana kamu caranya gimana? Atau kamu punya deadline? Kapan aku bisa expect kamar ini bersih? Tapi kamu bantu dia, jangan bilang, ya sudahlah, pokoknya kamu gini. Bukan hanya kita menyuruh, tapi again ya kita melumpuhkan inisiatif mereka. Biarkan mereka. Kalau misalnya mereka masih bilang, I don't know, ya kita bilang, well I have time, tell me then. Jangan terus kayak maksudnya dorong anak itu untuk terus kayak bertanggung jawab atas responsibility mereka sendiri gitu ya, which is kamar mereka dan kamar mereka. Nomor 5, follow through.
Follow through itu maksudnya kayak, terus dijalankan. Jadi jangan kayak sudah melakukan semuanya lama atau anaknya bulet atau gimana kayak, "Ah, udahlah kamu nih, apa sih percuma, ya udahlah nggak usah Mhm, ribet-ribet," gitu. Jadi mhm, nggak mhm, diajari untuk benar-benar memproses masalah. Memang mhm, itu time consuming ya, tapi ingat dari episode sebelumnya kita ngomong dari pretend teacups yang kita memberi mereka attention dan waktu. Ini semua tuh bukan wasted hours, ini semua tuh invested hours. Di mana mhm, kayak kita menginvestasikan mereka skill-skill yang mereka akan bukan inginkan, butuhkan untuk mhm, survive. Problem solving, emotional intelligence, mhm. respect others, appreciating others, communication. Ini semua kan hal-hal Mhm. baku kita bisa bertahan di dunia ini. Jadi memang benar sih kalau kebanyakan itu yang seperti Melena terakhir bilang dan itu sering terjadi di keluarga aku juga. Kakak kan sering lah orang tua di mana kalau misalnya kita melakukan sesuatu terus kita kayak disuruh gitu kan. Terus ya waktu kecil juga sering lah kayak kita melakukan kesalahan terus habis itu kayak kita disuruh dan anak ini kayak aku gitu ya. Kayak nggak mau melakukan itu gitu loh. Tapi aku cerita tentang aku ya kayak orang tua kan kayak misalnya nge-push anak, nyuruh-nyuruh kan sebagian dari nge-push kan ya, kayak, "Gini-ginilah kamu kamu apa namanya, ya yang kamu ngelakuin ya kamu beresin lah," gitu. Kan aku nggak mau. Terus orang tua tuh bisa kayak disuruh aja nggak mau, terus orang tuanya beresin. You know, kayak kalau di Surabaya tuh kalau bahasa Jawa tuh ngomongnya kayak, "Duh kesuwen disuruh ra iso." Follow through, iya itu poin 5, makanya follow through itu. Iya iya, jadi kayak itu contohnya sih, makanya memang memang harus dipaksa karena apa ya, karena mungkin banyak orang tua tuh mikir, ya itu tadi, "Duh kamu ini kayak susah banget, time consuming banget, udahlah aku ajalah kesuwen, kelamaan lu," gitu, kesannya kan seperti itu. Tapi Ya itu tapi nanti jadi mhm, di otak anak. Jadi misalnya anak ke depannya punya masalah ya, nanti anak itu juga lihat masalah tuh kayak, "Duh kelamaan masalah ini." Padahal mau masalah itu kayak kelamaan atau enggak ya, masalahnya tidak selesai. Kalau kita nanti juga lihat masalah tuh jadi gitu lama-lama kayak, "Ah, mhm. gitu." Karena seperti itu tadi, kita balik ke poin awal di mana orang tua sudah mikir, "Duh ini anak punya anak time consuming, Bener, disuruh nggak bisa," kayak, "Anak ini bisanya apa sih?" Kadang kan orang tua sampai sempet mikir gitu. Bisa ada kayak celetukan di mana orang tua tuh bilang, "Duh kamu tuh," atau mungkin dia cerita ke orang teman-temannya yang tentang labeling itu, "Ini loh anakku yang nggak bisa apa-apa." Oh Padahal iya mungkin ya, anaknya ya kan, itu sering banget kayak, "Duh anakku disuruh ini," apalagi kalau misalnya orang tua bragging about their kids ya, dia mereka bilang kayak, "Iya anakku kayak gini," terus sering lah, terus habis itu satu orang tua bilang, "Aduh anakku disuruh aja nggak bisa, papa nggak bisa," terus kayak labelling-nya, "Anak ini sih nggak bisa." makanya. Ah, iya, Jadi kayak mereka nggak punya kesabaran itu, mereka nggak mengajarkan anak mhm, proses. Dan yang next point-nya juga yang tentang kolaboratif ini kan saya juga ngomong kadang kan jadi it ends on a bitter note ya, kayak jadi tengkar yes, malah. Karena mhm, kadang orang tuanya nggak punya kesabaran itu, anaknya juga belum punya kemampuan untuk mhm, mempunyai kesabaran itu, proses tuh kayak, "Ah, lu kelamaan tinggal aku," gitu, maksudnya nggak usah heeh heeh, ikut sama aku. Itu ya yang di sini Filipa Ferry juga bilang, dia bilang, "Jangan pernah tinggalkan anak waktu dia itu lagi in extreme distress atau kayak di perasaan kuat, misalnya mhm, marah, nangislah, mhm, sedihlah." Kan orang tua kan sering misalnya anak tuh mhm, nangis-nangis, anak itu teriak-teriak di mall, udah mhm. pulang, taruh di kamar, itu aku sering banget, itu dikunci di kamar mandi, gitu. Atau di Sering. sering ya? Tapi aku Kayak di zaman kita itu kayak itu kejadiannya oh, banyak sering terjadi. iya, Dasar tapi goblok. lama-lama tuh kayak, aku waktu sudah besar, aku tuh mikir lagi ya, all of this incident, itu kasihan banget, karena anaknya tuh bakal kayak, "Ma takut," terus kan kadang tuh kalau semakin nakal, kamar mandi itu nggak dinyalain lampunya, kayak gitu loh, kayak oh my God, aku tuh kayak itu so incredibly Traumatic. iya traumatic. Karena bagi anak untuk kita orang tua mikir, "Halah cuman kayak gitu." Tapi anak itu bukan di kita. Pikiran anak tuh bukan pikiran orang tua. Iya. Pikiran anak itu tuh menyeramkan. Atau ini kan kayak kayak poin di mana waktu kamu bilang, biar anak itu tahu susahnya hidup, ayo kita bikin dia susah. Anggapannya seperti itu yang kayak kamu bilang sebelumnya itu. Mmm, Jadi ini ada sempat viral video, guys, I'm a TikTok user. Jadi aku tahu ya apa yang terjadi di dunia TikTok gitu ya. Yes, TikTok is very happening dan banyak konten-konten yang menurut aku tuh
kadang membangun dan kadang tidak. Hmm. Anyway, ini ada satu TikTokers gitu ya, biasanya ngomongnya YouTubers, ini TikTokers. Dia itu kan, punya channel yang isinya itu tentang happy kids, happy parenting, gimana cara membangun hubungan, baik antara anak dan orang tua, gimana caranya mendidik anak itu menjadi yang apa ya, yang seperti basically seperti kita bahas sekarang. Ada satu video yang bikin dia itu jadi di-cancel banyak orang ya, bahasanya seperti itu ya. Dia itu bilang gini, judulnya ya, mungkin kalau orang yang mendengarkan podcast ini nanti mereka pasti tahu video itu yang mana. Di video itu dia bilang, gimana caranya membuat anak itu menjadi bully proof. Kayak, dalam artian bully itu maksudnya membuli ya, bully proof. Itu dia ada poin di mana dia bilang, ya itu intinya ya, itu start dari kita. Kita tuh intinya kesannya tuh kita harus membuli anak itu supaya dia tahu lingkungan bully itu seperti apa dan waktu nanti dia di sekolah, dia tuh bisa menanganinya. Dia itu bilang kayak gitu. Kayak dia tuh pernah anggapannya kayak, ya itu seperti yang kau bilang. Anak itu dibully dalam artian kayak, oke, karena dia nakal, aku kunci dia di mobil, biar dia tahu rasanya kalau dibully itu kayak gini. Gitu-gitu loh, yang seperti itu. And when I watched that video, I was like, "Oh my god, that's so much." I thought you said that you're going to teach about how to be a happy parents and having a happy kids and how Hmm. do we kayak kayak gimana caranya kalau misalnya anak seperti itu, anak itu menjadi happy kids and we are happy parents. Dan Exactly. intinya itu kayak, eee, kayak what do you expect from the experience for the kids? Hmm. Basically ada 2 pilihan, either anak itu bakal jadi bully proof dengan cara membuli orang lain, atau Hmm. dia menjadi kayak anak yang timid, yang takut, yang Just yang takut kita ngapa-ngapain. Yes, itu video terkenal sekali sampai dihujat banyak orang. And the videos kayak video itu kan sekarang karena banyak dihujat banyak orang kan, kalau in TikToks ya, you can stitch other people's, videos and then you make comments about it by making your own videos. Jadi 2 video, jadi video awal cuma berapa detik, terus kalian bikin video kalian sendiri untuk menanggapi video tersebut. Dan video orang itu nggak ada. Video that particular video is just like, poof, gone. I think the creators just deleted it hmm. karena it's too much hate. Nanti kalau misalnya aku ada, aku ganti dong kamu. Tapi kayak it's so bizarre. How can you make someone bulletproof by Oh ya dan itu. dia tuh bilang Hmm. intinya kayak semua itu harus start dari orang tua. Jadi kita anggap aja kayak kita harus membuli dia supaya dia bisa tidak dibully di sekolah. Terus aku mikir, terus either anaknya jadi pembuli dong. Exactly the same kayak yang aku bilang, kita mau anak kita tahan banting, tapi bukan dengan membanting anaknya. Iya iya iya. Cara membuat anak tahan banting Mhm. itu banyak selain membanting. Misalnya, "Iya, tapi kan membanting bekerja." Iya, membanting bekerja. Mhm. Membanting bekerja, anaknya jadi tahan banting, tapi organ di dalamnya kan nggak tahu. Ke depannya tiba-tiba anaknya sakit, tiba-tiba anak ini punya bocor inilah, bocor itu, atau gimana misalnya penyakit ini cuma Mhm. contoh. Jadi Mhm. kayak Indian membuat anak ini quote tahan banting dengan cara membanting, itu Mhm. bukan cara yang ideal. Bukan cara Iya. yang sehat. Iya, Yes. gitu. Bukan cara yang sehat dan Mhm. bukan cara yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau Mhm. misalnya anak kita tahan banting, kita bisa melakukan anak Mhm. ini dengan cara kita itu menyupport mereka, kita memberitahu mereka reality, kita mengajarkan problem solving, artikulasi, dan kita mengajarkan bahwa di mana kayak security di dalam kita. Karena bulletproof, whatever this is ya. Kalau orang itu secure, ada satu quote itu gini ya, "The gravity of the battle means nothing to those at peace." Ya, jadi Yes. Mhm. itu menurut aku Mhm. itu jadi the gravity of the battle itu kayak jadi seberapa beratnya battle itu means nothing to those at peace. Kalau misalnya kita tuh secure, bukan berarti kalau Mhm. kita tuh secure kita tuh tidak sedih, tidak nangis, tidak marah ya. Tapi ya itu tadi kayak attachment style itu kayak semua masalah itu cenderung bisa lewat dengan waktu. Karena kita sudah secure, kita tahu bahwa manusia itu tidak tidak semuanya Mhm. seperti itu, bahwa dunia ini tidak sebahaya itu. Kayak kita punya kepercayaan di diri Mhm. kita gitu. Jadi kalau misalnya dari awal kita membuli anak kita, itu message-nya Mhm. sudah sangat salah. Jangan pernah tinggal anak di apa ya, kalau mereka tuh lagi merasakan perasaan-perasaan yang sangat pedih ini ya, sangat menyakitkan ini ya.
belajarlah kita untuk menampung perasaan mereka, untuk bersama dengan mereka, supaya mereka juga mempunyai that secure attachment bahwa kayak, oke, kayak semua tuh bisa lewat dan orang tua kita juga mencintai kita apa adanya. Belajar untuk mengartikulasikan juga untuk mereka, "Apakah ini? Apakah ini? Kenapa kamu gini? Oke, lain kali ada caranya supaya aku ngerti." Terus ngomong I statements juga, kalau misalnya kita tinggal dia, nah mereka tuh sudah sakit, nanti pahit, terus nanti kepahitan. Terus nanti semua ini nggak selesai, semua ini tuh kusutnya di dalam. Terus nanti mereka bawa sampai besar, terus mereka bilang, "Ya hidup ya gini." Dan poin selanjutnya yang dia dari sini dia ngomong, ini aku udah pernah ngomong di episode 3. No one was ever healed by being made to feel ashamed or silly. Mempermalukan seseorang itu tidak pernah bekerja, tidak pernah efektif. Kalau mempermalukan seseorang itu bekerja efektif, maka kita sekarang semua menjadi manusia sempurna. The truth is that kita hanya terlihat sempurna, tapi kita jauh dari bahkan sehat, let alone sempurna. Buat generasi dan society di mana kita benar-benar sehat dari dalam, bukan hanya terlihat sehat dari Instagram. Itu strict parents. Oke, sekarang boundaryless parents. Ini juga banyak. Ini kayak justru ini orang tua yang dulu liar, terus mungkin dari keluarga yang strict, sekarang kayak anything for you honey, anything. Orang yang tidak mempunyai batasan dan juga tidak mempunyai aturan atau kemampuan untuk mengartikulasikan apa yang mereka itu jadi over adapting ke anaknya mereka, dan anaknya mereka sedang tumbuh, jadi mereka takut itu kalau ngomong ini nanti anaknya malah gitu ya. Jadi mereka kayak yaudah ini. Philippa Perry itu ngomong ini, I like it. Humans butuh cinta, kasih sayang, dan batasan. Bukan kasih sayang atau batasan. Itu bedanya ya, langit dan bumi. Kalau memilih itu nanti jadi black and white, yaitu kayak membuli atau manja. Anak harus belajar boundaries gitu. Karena dengan kita belajar boundaries, kita bilang, di sini Philippa Perry bilang, benar dulu. Bersimpatilah dengan perasaan mereka agar mereka bisa belajar untuk menoleransi kefrustasian mereka. Tapi jangan hanya semata-mata menuruti atau melakukan apa yang anak mau. Ini tidak mendidik. Nah ini ya, jadi itu poin ini tuh kembali ke apa? Poin boundaryless parents ini kembali ke menyelamatkan. As if kita tuh sudah lumpuhkan mereka. Karena berarti dia kalau tidak diselamatkan, dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Gitu. Dan itu kelihatannya kita cinta, tapi kita itu sangat melumpuhkan masa depan mereka. Caranya untuk memanjakan anak tapi tidak terlalu keras tuh apa? Di sini Philippa Perry bilang, tenang dan tegas. Bilang I statement. Kayak, aku nggak nyaman kamu seperti ini. Karena ini. Ini yang terjadi, aku merasa seperti ini, dan aku nggak suka kalau ini terjadi karena ini. Jadi, itu boundaries. Dan dia di situ bilang ya, boundaries itu bukan berarti empty threats. Ayo, kalau misalnya kamu ini, nanti aku gini. Kalau misalnya nanti aku gini. Anak ini tidak tahu ancaman ini tidak serius. Mereka hanya tahu ini ancaman. Kedua, setelah anak ini sudah trauma, ketakutan, setengah mati, gitu dan hidup itu tidak secure ya, tidak terlalu banyak anxiety ya. Lama-lama dia juga sudah tahu kalau ini tuh nggak ada artinya. Kayak ancaman itu kayak ya nggak ada artinya. Tapi dia juga as if itu kayak selalu, jadi anaknya ini selalu anxious, selalu sudah kebiasaan kayak diteriak-teriakin, tapi juga nanti dia juga kayak semuanya tuh juga tetap tidak terjadi. Dan empty threats juga. Maksudnya jadi ya buat apa? Contohnya seperti ini, Kak, kan mungkin orang bingung, terus gimana, terus yang bener itu seperti apa, gitu kan. Kayak, kalau seks susah, tapi kalau terlalu kebebas susah. Tapi dari bebas itu sendiri tuh, contohnya seperti ini ya, kalau misalnya aku sering lihat news gitu loh, ini nggak ada hubungannya sama parenting, tapi maksudnya dari kalau kebebasan yang nggak ada boundaries itu bahayanya seperti apa. Seperti contoh yang kayak kita di internet sekarang. Di internet tuh kan kita nggak ada nggak ada peraturan di mana kita harus seperti apa, tapi kan kita sebagai orang kan kita tahu etikanya seperti apa. Karena di internet itu nggak ada aturan-aturan, sekarang kita bisa lihat di mana orang itu menyuarakan kebebasan berpendapat. Tapi, eee, setiap orang entitled for their own opinion, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, karena mereka merasa entitled ya, mereka bisa komen hate speech atau sending hate comments gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong, "Kamu kok ngomongnya kayak gitu?" Mereka merasa kayak, "Loh ini kan kebebasanku." You know? Kalau kebebasan yang nggak ada batasnya itu bisa seperti itu. Ya. Itu sama halnya dengan
dengan kalau misalnya kita mendidik anak yang terlalu bebas. Anak Hmm, itu bisa sama halnya dengan hal itu, anak itu bisa ada feeling entitled. yes. Karena ya kebebasan itu maksudnya mereka kan ya memanjakan anak itu sendiri, kayak, "I feel entitled for this," kayak karena aku dibiasakan seperti ini, and the Exactly. outcome and the outcome of having entitled kids or having an entitled friends is never be good gitu loh. No, definitely not. Mhm, Yang tadi kita sebenarnya sudah sebut next point itu adalah premature expectation, atau ekspektasi yang terlalu prematur. Yaitu yang tadi kita mhm, selalu sebut, anak itu tidak mempunyai pengertian yang kompleks, tapi dia mempunyai insting yang kompleks. mhm, Dia tahu bedanya orang tua ini sedang habis marah-marah, habis tengkar, sama mhm, orang tua ini tuh tegang, sama orang tua ini itu nggak enakan. Tapi dia mhm, nggak tahu, misalnya kayak, oh, eee, urusan uang itu susah, urusan keluarga besar itu susah, urusan mertua itu susah. Anak tuh nggak ngerti, kenapa nggak mertua, ngerti. waduh nggak ngerti, nggak ngerti. Itu dia akan mengerti dengan pengetahuan hidup. Dan Mhm, pengetahuan hidup harus lewat hidup. Nah, dia hidupnya baru 2 menit. Kita mengekspektasikan mereka untuk mengerti apa yang mereka tidak pernah diajarkan, tidak adil ke mhm, anak. Dan yang tadi juga aku sempat bilang di podcast ini juga, itu adalah, Philippa Perry di sini ngomong, "Stay curious and experiment." Di mana kayak, teruslah kita melihat sesuatu itu dengan penuh, apa ya, keingintahuan keingintahuan iya, keingintahuan ketahuan. Jadi kayak kita tuh keingintahuan. harus lihat semua tuh dari keingintahuan yang netral, kayak, "Oh, kenapa ya anakku Mhm, marah? Kenapa ya kok dia kayak teriak-teriak, kayak nangis banget tapi nggak pernah keluar air matanya?" mhm, Juga dia bilang stay curious and experiment. Jadi eksperimen dia bilang kayak, "Oke, diajak ngomong seperti ini waktu saat ini nggak bekerja. Oke, mungkin anak ini butuh calm down dulu." Ada anak juga, yang butuh langsung diajak bicara ketika mhm, anak bohong. Nah, ini Margaret Connell. Margaret Connell ini kalau nggak salah aku lupa dia apa, tapi salah satunya dia tuh sempat jadi kepala sekolah. Dia bilang, "Anak kamu akan berbohong dengan kamu, dan kerjaan kamu di saat itu adalah untuk tidak membuat masalah besar untuk mhm, kebohongan kamu." Yaitu yang karena anak kecil pasti berbohong, dan ini nanti kita ada set of reasons kenapa kok anak itu berbohong. Anak mhm, itu just like you, just like I, kita di semua mau itu labelnya white lies, mau itu labelnya good intended lies, anything, mhm, we all lie. Dan di sini Philippa Perry itu bilang, janganlah kita, bertindak as if kita tuh memberi signal yang mhm, bercampuran. Di mana kayak kita sangat, menghukum anak kita kalau mereka berbohong. Tapi kita juga mencontohkan ke mereka bahwa kita pura-pura bahagia kalau nenek kita mhm, minta, jahitan baju yang, norak. Jadi as if itu kayak, memberi signal yang sangat banyak bercampuran, mhm, juga berarti, oke, kalau aku punya kuasa, I can lie. Kalau nggak ketangkap, I can lie. Kalau aku bisa reason out kenapa aku bohong, berarti kamu boleh berbohong. Tapi mhm, kamu sebagai anak kecil nggak boleh berbohong. Kenapa? Oh, karena itu nggak baik. It's all so confusing. Untuk orang dewasa aja sangat confusing, apalagi untuk anak kecil. Role kita waktu anak itu berbohong, itu adalah, again, say it with me everyone, mengartikulasikan perasaan kita ke anak kita. Kalau kita tuh cemas kalau mereka tuh berbohong, menutup-nutupi mhm, sesuatu dan tidak membicarakan ke kita apa yang sungguh-sungguh terjadi. Kenapa kok mhm, kita cemas? Apa yang kita cemaskan? Ke depannya enaknya seperti apa? Kenapa kok berbohong meskipun tidak bisa dipungkiri? Ya, oke, kita semua melakukan ini, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Ada 4 alasan, 4 ini bukan bukan mencakup semuanya, tapi ini yang paling general. Kenapa mhm, berbohong? Nomor satu, karena mereka takut akan reaksi kita. Nomor satu, mhm, itu juga ya, dan ini strict parents dan lain-lain. Namanya anak ya, apalagi kita ngomong tentang kalau beranjak remaja. Banyak hal kita mau melakukan, tapi orang tuanya pasti nanti terlalu overreact karena mereka takut tidak bisa diterima kalau mereka ngomong. Tapi kalau mhm, kita artikulasikan dan mengkomunikasikan, penerimaan kita dan, cinta yang, unconditional, apa adanya, Kit kita juga bisa menghimbau ke mereka, jangan berbohong, diproses aja gitu. Oke, mungkin tidak mengenakan, mungkin awkward, mungkin gimana, tapi at least kita bicarakan. Jadi mhm, untuk kita berbohong itu menjadi exception gitu, menjadi last resort, pilihan terakhir, bukan selalu menjadi solusi utama untuk semuanya. Bohong dulu supaya nanti nggak dimarahin, bohong dulu supaya mereka nggak dihukum atau gimana. Jadi fear based, di mana kayak mereka takut akan reaksi orang tua. Nomor 2.
self-soothing. Ini tuh ada satu contoh menurut aku so interesting. Jadi, anak Philippa Perry ini suatu hari dijemput sama Philippa, terus gurunya bilang, "Oh, so sorry that you guys lost your goldfish." Terus Philippa bilang, "Kita nggak pernah punya goldfish." Terus lah, terus kamu tahu ternyata anyway, Philippa Perry akhirnya ngomong dan ini conversation-nya panjang dengan anak dia. Tapi Philippa Perry itu ya belajar untuk mengerti ini dari anaknya. Philippa Perry waktu itu kehilangan orang tuanya, kalau nggak mamanya, papanya, aku lupa siapa. Ah, waktu dia lagi berkabung, kehilangan dan dia juga cemas, dia ini absent minded, jadi dia kayak tidak memperhatikan, karena mungkin dia juga tidak mempunyai kapasitas untuk memperhatikan anaknya seperti sebiasanya dia memperhatikan anaknya. Dan anaknya ini kayak merasa kehilangan. Tapi karena dia anak kecil, dia tidak bisa mengartikulasikan ini. Jadi caranya dia itu as if kayak dia tuh sedih, as if kalau misalnya ikan peliharaan dia tuh mati. Dia sendiri tuh nggak ngerti. Dia cuma tahu something is so sad, something is missing. Sesuatu tuh kayak kurang, kehilangan gitu. Jadi cara paling gampang untuk bilang ke gurunya itu my goldfish died. Nomor 3, to gain attention. Kita sudah tahu ini ya. Ini aku udah pernah kasih contoh. Nah, ini ya setiap kali di news itu ada bencana alam, anak ini selalu bilang, "Aku sudah pernah di bencana alam ini," atau "Keluarga aku pernah di bencana alam ini." Dan kita mikir, so young tapi bencana ini gitu ya. Mungkin dia tuh merasa bahwa dia tuh harus melakukan sesuatu, ngomong sesuatu. Itu kan conditions ya berarti kan kondisional ya. Untuk dia itu diterima atau untuk dia diperhatikan. Ngomong sesuatu, melakukan sesuatu dapat perhatian dan unfortunately kalau itu tidak benar, itu artinya bohong. Dan yang terakhir itu hampir sama kayak nomor 1 karena mereka takut sama kita, cuman lebih ke avoidance. Jadi bukan nomor 1 kan lebih ke fear base ya, lebih kayak lebih takut gitu ya. Tapi cara menghindari. Jadi berbohong. Tapi kalau nomor 4 ini meskipun sama tapi bedanya gini, kadang gini ya guys, aku bohong hampir tiap hari. Apa bohongnya? Have I read the terms and conditions? I have not. Did I say I have read? Yes, I did. Itu juga kenapa anak itu berbohong. Kayak dia misalnya ngomong, "Oh, apa kamu hari ini punya waktu untuk ke rumah tante?" Dan kamu nggak particularly suka cara tante ini ngomong. "Oh, nggak ada waktu, banyak PR." Padahal nggak pernah kerja PR. Tapi gini ya, susahnya tuh, orang tua tuh jadi nggak bisa tahu gitu loh, kapan anak itu berbohong, kapan atau enggak. Jadi kuncinya itu, ya seperti mana tadi, jangan menjadi orang tua yang terlalu strict agar anak itu bisa mau terbuka. Seperti contohnya yang aku bilang ke kamu tadi, yang kejadian di mana, "Gimana sih punya strict parent tapi kamu bisa clubbing?" Itu berbohong dengan orang tua. Itu sering itu sering terjadi. Jadi di mana kayak mungkin ngomong sama orang tuanya, "Iya aku pergi nginepnya di tempat klub." It's not your job. Misalnya tadi kan pertanyaan saya kan gini, susah ya orang tua gimana caranya tahu ya? Jawabannya adalah, ya Anda nggak perlu tahu. Yang kalian perlu lakukan itu cari tahu. Cara cari tahu gimana? Say it with me. Artikulasikan. My God, please go on. Tapi memang itu kayak keterbukaan itu sangat penting dan keterbukaan itu bukan berarti di mana sebagai orang tua tuh, yang tadi yang I statement, you statement gitu, di mana kayak kita tuh malah menyalahkan si anak karena keterbukaan itu. Itu banyak sekali kejadian di mana kayak gini, "Ayo ayo cerita ke mami, cerita ke papi," ya kayak gitu-gitulah ya. Terus anak itu kayak dengan awalnya takut-takut akhirnya cerita. Terus habis itu orang tuh malah, "Kamu ini dibilangin susah." You know kayak jadinya anak itu malah nggak dihargai kejujurannya malah, memang anak itu salah, tapi dengan cara orang tua itu malah menekan si anak, itu bukan outcome orang tua pasti tahulah outcome-nya itu pasti nggak akan menjadi sesuatu yang baik. Yes. Karena ya, apa ya, mungkin ego orang tua kayak, ini yang aku selalu pengen tanya, itu tuh bagian dari ego orang tua atau enggak? Di mana dia itu malah menyalahkan si anak, padahal sebenarnya anak menjadi seperti itu. Itu udah ada beberapa part, karena memang orang tua itu melakukan, you know, like the aksi-reaksi thing. Menurutku ya, kalau orang tua sampai menyalahkan anak itu tuh bagian dari ego orang tua. Dan apalagi sekarang kalau misalnya kalau sampai anak itu berbohong
kayak bukan berbohong itu kan levelnya macam-macam kan. Berarti kan kenapa anak itu berbohong? Berarti kan anak itu punya trust issue sama orang tuanya, ya kan? Terus habis itu orang tua ini malah menanyakan, "Anakku ini bohong atau enggak?" Jadi orang tuanya juga punya trust issue. Jadi, jadi jawabannya adalah you have to fix your relationship with your kids. Exactly. Kenapa kok trust issue itu ada? Seperti itu kan, kayak kan ada trust issue nanti kayak kalau punya pacar kayak trust issue sama ini sama hubungan kayak But sama it is teman juga true, trust but it issue. is true. Ya jadi trust issue itu bisa ya itu semua terjadi dari rumah, Aku nggak bisa menyalahkan orang tua, tapi maksudnya kayak dari lingkungan rumah gimana dinamika di keluarga, well well you know now kenapa ada orang bisa punya trust issue. Kapan hari itu aku dengerin satu podcast ya, tuh kelihatannya irrelevant, but hear me out. Aku waktu itu pokoknya dengerin podcast tuh tentang orang ini itu dipenjara 12 tahun atas kasus pembunuhan yang dia tidak pernah lakukan. Dalam podcast itu dia tuh bilang ini, no robbery starts with a mansion. Jadi artinya tidak ada pencurian yang dimulai dari sebuah rumah. Pasti. Dan dia bilang dia dulu pertama itu memang dia tetap dia tidak pernah membunuh orang ini, oke guys, just to be clear. Tapi maksudnya memang dia di geng itu, bukan di geng tipe-tipe seperti itu. Pertama itu kayak kita di UK ada yang namanya Curly Wurly Chocolate. Terus nanti nyuri coklat bar yang lebih besar. Terus nanti nyuri susu kan lebih besar lagi. Terus nanti nyuri ayam. Ke bohong ini ya. Anak itu akan selalu ngetes. Oh, bohongnya nggak ketahuan. Terus semakin ditutupi, semakin kamu strict, semakin caranya mereka tuh menyempurnakan cara berbohong itu. Jadi semakin kita mengkomunikasikan bahwa ini kayak kamu itu kayak maksudnya kamu tuh terbuka, oke, I still don't like it, tapi oke, mari kita bicarakan ini. Itu semakin melemahkan rasa kebutuhan mereka untuk mencari solusi lewat berbohong. Pertanyaannya pasti gini, anak kan semakin remaja kan bohongnya semakin nggak karu-karuan. Contoh Philip Perry itu kayak gini, dia ada 2 contoh kecil-kecil. Satu tuh gini, ada ibu itu punya anak, tiba-tiba anaknya ini di kamarnya sama satu temennya ngerokok. Just kita tahu kayak anaknya. Terus mamanya nih marah, mamanya nih ngusir temannya, bilang kayak mamanya bilang, "Kamu ngerokok sama anak aku." Anaknya itu kayak malu banget gitu loh, kayak bilang, "Enggak, Iya. kok tuh aku." Mamanya itu tetap gak mau tahu, mamanya itu tetap kayak bilang, "Kamu influence anak aku untuk merokok." You're bad influence. Iya, pergi sekarang. Anyway, akhirnya dua-duanya marah, anaknya marah, maminya marah, whatever. Turun, maminya bilang ke suaminya, terus suaminya bilang, "Kita loh waktu SMA loh, nyuri-nyuri ngerokok. Terus kamu nggak suka, terus kita nggak pernah ngerokok lagi, wajar lah." Terus ceritanya maminya ini buat chicken pie. Dan chicken pie ini akhirnya dia caranya peace offering ke anaknya, dia tuh carve di pie-nya, smoking kills. Kayak smoking kills gitu. Terus anaknya ini juga ketawa terus anaknya juga foto kirimin ke ininya. Terus akhirnya mereka ngobrol, "Kenapa kok aku khawatir? Kenapa kok ini sesuatu ini? Kalau kamu mau ngerokok aku nggak bisa ngontrol, tapi kenapa kok aku khawatir?" Terus satu contoh lagi yang kecil yang dia sebut itu ini, anak lakinya ibu ini itu dipanggil ke sekolah karena anak lakinya ini sama teman-teman boys-nya ini decided untuk nyolong bir. Anaknya ini kan marah, soalnya dia ini grounded, kayak nggak boleh keluar. Caranya mamanya ini akhirnya bilangin caranya gini, "Apa yang hari ini terjadi, itu membuat aku sedih, membuat aku cemas, dan kita belum bicarakan soal ini. Setelah kita bicarakan soal ini dan aku bisa memproses semua ini, kamu boleh keluar lagi. Tapi untuk sekarang aku nggak punya kapasitas untuk membiarkan kamu keluar dan membuat aku cemas lagi." Pengertian dimana kayak masa remaja itu susah sekali karena mereka bukan anak kecil, tapi mereka bukan orang dewasa. Jadi siapa mereka? Kalau kamu baru pertama kali painting ya, terus kamu mau nyembur warna, pasti nyembur warna tuh kayak kebanyakan ungu, kebanyakan orange, kebanyakan ungu, kebanyakan nanti kamu baru pelan-pelan belajar caranya blending 2 warna ini. Dan itulah remaja ini, kayak dari umur 13 sampai umur 19 inilah. The most confusing time. Ini cerita pengalaman pribadi ya, about setting boundaries dan lain-lain. Jadi tuh ini cerita ini aku pernah cerita sama aku bilang Cece ya, berarti kakak perempuan aku ya. Dulu tuh pernah kejadian, we all laugh about it, so it's nothing serious now. Jadi dia itu pernah kan clubbing kan, like kita kan kayak the good kid gitu ya, kayak terus habis itu kita ke sekolah di luar negeri like, yay, no parents ya. Kita mencoba hal-hal baru. Nah, waktu itu
Ini tuh kejadian di mana, cici aku tuh kan sekolah di sana terus kan nyoba-nyoba clubbing. Kan aku waktu itu punya view di mana clubbing itu sesuatu yang kayak, "Oh my god, this is Big deal. sinful," ya kayak wow, kayak, "Oh my god," kayak kayak antara keren tapi kayak, "Kok bisa kamu melakukan itu?" It's a very sinful thing kayak gitu-gitulah ya. Mmm. Terus habis itu, pokoknya dia cerita tapi aku kayak, "Oh ya wes," kayak, "Oke," aku kayak cuma punya reaksi itu aja. Dan dia bilang kayak intinya jangan jangan ngomong papi mami lah. Waktu itu aku belum belum berangkat, karena aku ada karena dia berangkat duluan kan kita beda 3 tahun. Jangan jangan beritahu mami papi, tapi fotonya ada di Facebook. Foto fotonya di Facebook karena you know like back then Facebook is a thing, I mean like until now Oh, Facebook iya is iya still a iya. thing, tapi kan sekarang lebih besar kayak ada platform gitu ya. Cuma dulu Facebook itu kayak Friendster gitu, yang tahu yang zaman dulu yang punya Friends. Itu fotonya fotonya di mana-mana, fotonya di Facebook gitu kan. Terus habis itu, waktu itu tiba-tiba tuh, apa ya, tiba-tiba itu waktu itu siapa memberitahu siapa, karena waktu itu kan mami aku nggak di Facebook. Kayaknya waktu itu uncle aku ada di Facebook and kayak dia tipikal memang uncle aku memang tinggal di Australia, tapi dia tuh masih punya mindset lama lah dan kita nggak bisa Konservatif menyalahkan gitu itu. ya. Ya konservatif, ya nggak bisa menyalahkan lah karena, well kita lahir di era yang berbeda dan kenapa dia punya pemikiran seperti itu, part of his story gitu ya. Terus habis itu, dia cerita ke mami aku, terus mami aku kayak, "Oh my god anakku jadi liar." Gitu kan. Terus habis itu, mami aku terus waktu itu nyantai sih, kayak, berusaha santai, tapi waktu itu uncle aku yang kayak berkoar-koar gitu kan. Akhirnya jadinya waktu itu, eee cici aku ini kalau pergi tuh kayak ya nggak itu karena nge-post kan di-tag. Jadi mau nggak mau kan kalau di Facebook di-tag kamu itu muncul di homepage gitu kan. Mhm. Tapi bukan dia yang nge-post. Akhirnya, you know, dia pergi itu sembunyi-sembunyi. In a way bukan sembunyi-sembunyi, tapi kayak oke lebih baik aku kayak, you know, karena ada satu foto ini dan blow up-nya kayak pretty pretty intense gitu. Akhirnya dia pergi pun ya nggak ngomong ke siapa-siapa, pokoknya tiba-tiba pergi 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 gitu. Terus habis itu kan, ya lama-kelamaan orang tua pasti tahulah dan kayaknya orang tua kita itu in a way itu masih mau menghargai, apa ya, yang seperti kamu bilang tadi kayak, menghargai anak melakukan apa nanti mereka kasih acknowledgement. Sama seperti waktu itu aku akhirnya ke Australia juga. Waktu aku ke Australia juga aku ya, karena aku pergilah, aku kan pengen tahu gitu loh, pengen tahu dan aku juga tahu akhirnya konsekuensinya seperti apa. Jadi pergi kalau happy-happy aja, nggak selalu pergi karena I have responsibility as a student, jadi aku masih sekolah gitu. Dan untungnya, mami papi aku tuh sama seperti mami papi kamu, mereka bilang intinya, "Ya kalau pergi boleh, tapi mami papi nggak suka, takutnya kamu kalau misalnya stres nanti kamu larinya ke alkohol," yang kayak gitu. Karena banyak sekali memang kejadian orang stres and then they become, alcohol addict bukan ya, alcohol abuse gitu loh. Jadi kalau ada masalah lari ke hal-hal yang seperti itu. Ya waktu mereka tahu ini perasaan aku sebagai anak ya, waktu mereka ngomong gitu aku kayak, "Oh, so it's not a big deal." Jadi tapi ada sisi di mana kayak, oke mereka nggak suka, jadi ada apa ya, ada rasa sungkan di mana aku tuh, you know, ini memang mereka mempercayakan aku, tapi ada di sisi lain di mana kayak, ada hal yang lebih menyenangkan atau lebih penting ketimbang pergi ke situ, seperti itu. Jadi yang aku mau bilang adalah, dengan keterbukaan itu, anak itu jadi mereka tuh memiliki apa ya, memiliki pengetahuan di mana, "Oke, aku boleh pergi, tapi orang tua nggak suka. Oke, mungkin aku bisa pergi nggak terlalu sering." Makanya kalau orang tua yang malah kalau orang tua itu strict, anak itu malah mencari ya itu tadi, mencari cara untuk kayak, "Oke, I find my parents as a challenging person, so I have to find a way," gitu loh. Kayak mereka merasa ter-challenge terus karena anak itu di-strict itu. Nggak ada Mhm. keterbukaan makanya mereka kayak, maka nggak karu-karuan, karena nggak ada rasa rasa sungkan itu, gitu loh. Double Iya. jadi maksudnya tuh kita anak itu jadi sedih karena mereka membuat kita sebagai orang tua sedih. Iya,
Kan kayak kita membuat mereka takut akan kita. Karena kalau Ya. mereka sedih membuat kita sedih, itu Mm-mm. bisa bahwa mereka lebih dekat dengan kita sebagai orang Mm-mm. tua. Jadi dari situ disitulah kolaborasi juga terjadi dan juga disitulah batasan-batasan yang lebih sehat bisa di-maintain. Itu jadi poin terakhirnya chapter 6 gitu maksudnya. Gimana kayak inilah buku Philippa Perry kalau kalian Mm-mm. mau baca, banyak hal yang kita skip, sangat banyak. Can you imagine? Kita udah kayak bukan satu episode 3 jam, per satu part 3 jam. Kalau kalian mau baca, highly recommendable. Kalian kalau bisa mendengarkan episode dari awal sampai akhir, ada beberapa poin di mana kita itu mention itu berulang-ulang. Memperlakukan anak itu sebagai mini adults. Jangan menganggap anak itu apa-apa nggak tahu. Karena itu jujur aja sering sekali terjadi. Preventive itu better, dan kalau misalnya kita mau membuat itu tuh sesuatu yang sudah kayak spoil, untuk dibersihkan kembali itu butuh effort yang lebih. Karena itu yang paling aku nggak suka sih, dimana kalau orang tua itu selalu bilang, "Alah masih kecil, pasti nggak ngerti ya." Kayak, "Alah ini urusan orang tua." Ya memang ada beberapa urusan memang urusan orang tua, di mana kayak anak kecil memang nggak punya kapasitas untuk mengetahui itu. Tapi bukan berarti anak kecil itu nggak tahu sama sekali. Kan there's a difference gitu. Ya jadi ya mulai sekarang treat your kids as a mini adults. Episode 7 ini akan first episode yang off the book ya. But thank you so much for listening to us today. Hope we'll see you next time again. So Bye-bye.